Selamat malam, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Terimalah salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Sebelum kita memasuki peraduan malam, sejenak kita mendengarkan firman Tuhan. Kita mempersiapkan diri, kita berdoa. Allah Bapa kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah memelihara hidup kami dan memberkati kami bekerja sepanjang hari ini. Saat ini kami mau merenungkan firman-Mu. Kami mohon kuasa Roh Kudus memampukan kami untuk menghayati firman-Mu dan mempedomaninya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Renungan malam bagi kita sesuai dengan nas bacaan malam dalam Almanak HKBP tertulis dalam Injil Markus pasal 10 ayat 28 hingga ayat 31. Sebagai ayat pembimbing renungan yaitu ayat 28. Beginilah firman Tuhan. Berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau." Tema renungan kita adalah upah mengikut Yesus. Sahabat renungan malam Salom. Percakapan Yesus dengan ke-12 muridnya dalam nas ini adalah lanjutan dari percakapan Yesus kepada seorang kaya yang berlari-lari datang mendapatkan Yesus saat Yesus dalam perjalanan pelayanannya, dan banyak orang mengikuti Yesus dalam perjalanan itu. Orang kaya itu mengatakan kerinduannya untuk memperoleh hidup kekal, dan orang itu menanyakan kepada Yesus, hal apakah yang harus dilakukannya untuk memperoleh hidup kekal itu. Ketika Yesus menjelaskan kepada orang itu agar ia tekun melakukan perintah-perintah Allah dalam hukum Taurat, antara lain, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayah dan ibumu. Orang kaya itu mengaku bahwa ia telah memenuhi perintah Allah itu sejak dari mudanya. Tetapi ketika Yesus mengatakan, "Juallah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian ikutlah aku." Orang kaya tersebut justru sangat kecewa dan bersedih hati mendengar perkataan Yesus, sebab ia sangat menyayangi harta kekayaannya yang banyak itu, dan hatinya terikat terhadap hartanya itu. Ia pergi meninggalkan Yesus. Kepergian orang kaya itu menunjukkan bahwa keinginannya untuk memperoleh kehidupan kekal itu tidaklah sungguh-sungguh. Ia lebih mementingkan untuk memiliki harta duniawi daripada kehidupan kekal. Ketika Yesus menjelaskan kepadanya untuk memperoleh hidup kekal, yaitu dengan cara agar ia menjual hartanya, membagikan uangnya kepada orang miskin, dan segera ia datang mengikut Yesus, justru ia kecewa dan tidak melakukan petunjuk Yesus, petunjuk yang penting itu. Maka kata Yesus kepada orang-orang di sekitarnya, "Sulit bagi orang kaya untuk masuk kerajaan Allah ketika hati mereka sangat terikat terhadap pengaruh harta duniawi milik mereka." Orang itu harus melepaskan dirinya dari pengaruh ikatan harta duniawi dan berpengharapan dan taat sepenuhnya kepada Allah. Seperti gambaran, seekor unta harus melepaskan semua barang bawaannya agar unta itu bisa melewati pintu yang disebut pintu lobang jarum. Sahabat renungan malam Salom merespon penjelasan Yesus itulah. Petrus spontan berkata
kepada Yesus. Kami telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Ke-12 murid Yesus itu hingga saat itu memang setia mengikuti Yesus. Mereka telah meninggalkan ayah, ibu, saudara, dan pekerjaan mereka. Dengan demikian mereka bisa bersama dengan Yesus dalam pelayanan ke kota dan ke desa-desa di Galilea dan di Yudea. Dalam pertanyaan Petrus itu terkandung pertanyaan, apakah upah kami? Apakah manfaat bagi kami yang telah mengikuti Engkau? Upah atau manfaat selalu dipikirkan atau diharapkan seseorang dalam pekerjaan dan perbuatannya. Jika seseorang mengerjakan satu pekerjaan, ia berpikir dan berharap upah yang akan diperolehnya dari hasil jerih payahnya. Demikian juga halnya dengan mengikut Yesus. Apakah upah bagi seorang? Apakah manfaat diperoleh seseorang ketika ia menyangkal diri, memikul salib untuk setia mengikut Yesus? Ketika seseorang mengambil resiko di mana ia harus terusir dari ayah, ibu, dan sanak saudaranya, dan harus kehilangan harta warisannya atau kehilangan pekerjaannya karena ia setia beriman kepada Yesus, apakah upah bagi orang tersebut? Yesus menjelaskan bahwa orang yang setia mengikut Yesus akan beroleh upah yang besar dalam kehidupan kini dan juga hidup yang akan datang. Orang yang kehilangan keluarga atau terusir dari keluarga akan memperoleh keluarga yang baru, ayah, ibu, saudara, dan saudari dalam jemaat Tuhan. Orang yang kehilangan harta duniawi akan beroleh berkat dari Tuhan. Hidupnya dicukupkan oleh berkat Tuhan. Selain berkat-berkat materi, orang yang setia mengikut Yesus akan beroleh berkat-berkat rohani, antara lain sukacita, damai sejahtera, ketenteraman, pengharapan yang teguh. Dan pada kehidupan yang akan datang, yaitu setelah akhir zaman, akan beroleh kehidupan yang kekal. Sahabat Renungan Malam Salum, Yesus menginginkan agar kita tidak meragukan kasih dan kuasa-Nya. Yesus mengasihi setiap orang yang percaya kepadanya, dan Yesus akan memberkati setiap orang yang setia kepadanya. Yesus tidak menginginkan dan tidak akan membiarkan orang yang percaya dan berharap akan kasih-Nya akan hidup dalam kesengsaraan. Sebab Yesus telah mengatakan, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Tertulis dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 10 bagian B. Meski keadaan hidup kita sekarang atau suatu ketika dalam kesulitan yang berat, Yesus berkuasa memberkati dan membuat perubahan dalam hidup kita agar kita luput dari kesulitan berat tersebut dan dapat bersukacita di dalam Tuhan. Jaminan hidup kekal itu kita terima dari Yesus karena iman kita kepadanya. Yesus telah mengatakan dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat 16, "Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Yang penting kita perhatikan dalam perjalanan hidup kita yang masih mengalami tantangan dan pencobaan ini, kita harus tabah, harus menyangkal diri agar tidak jatuh ke dalam dosa, dan harus setia mengikut Yesus sampai akhir hayat kita. Dalam nas ini juga kita beroleh tuntunan
agar kita membina kasih persaudaraan, membina kasih kekeluargaan di dalam persekutuan jemaat Tuhan. Sebab kita adalah anggota tubuh Kristus. Kita adalah keluarga. Kita bersaudara di dalam Kristus. Dengan demikian, jika ada seseorang terusir dari keluarganya karena kesetiaannya beriman kepada Yesus, dia beroleh keluarga yang baru di dalam jemaat Tuhan. Ia beroleh penghiburan dan kasih jemaat yang menopang imannya. Dalam Injil Markus pasal 3 ayat 31 hingga ayat 34 dijelaskan, ketika Yesus sedang mengajar firman kepada banyak orang di satu rumah, beberapa orang mengatakan kepada Yesus, "Lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar." Jawab Yesus kepada mereka, "Siapakah ibuku? Siapakah saudaraku?" Yesus melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya dan ia berkata, "Inilah ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dan dialah ibuku." Mari kita giat membina persekutuan kasih sebagai satu keluarga dan bersaudara di dalam kasih Yesus Kristus. Demikianlah renungan bagi kita pada malam hari ini. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa, kami telah mendengar firman-Mu. Kami mohon kuasa Roh Kudus yang memampukan kami untuk menghayati, melakukan firman-Mu, agar kami setia beriman kepada Yesus Kristus, hingga kami beroleh anugerah-Mu untuk hidup kini dan hidup yang kekal. Mampukan kami membina kasih persaudaraan dalam jemaat-Mu sebagai satu keluarga dan bersaudara di dalam kasih Yesus Kristus. Ya Allah Bapa, berkatilah jemaat-Mu, mereka yang sakit, yang dirawat di rumah sakit atau yang menjalani perawatan di rumah, agar mereka sembuh dari sakit mereka. Teguhkan iman dan pengharapan mereka. Berkati dan lindungi juga semua pelayan kesehatan, mereka yang melayani di rumah sakit dan di klinik-klinik, agar mereka sehat dalam menjalankan pelayanan mereka, pelayanan kesehatan bagi para pasien. Berilah penghiburan bagi mereka yang berduka. Engkau melepaskan mereka dari kesesakan, menganugerahkan sukacita bagi mereka. Berkati anak yang bersekolah, agar mereka berprestasi yang baik. Pelihara hidup kami dalam istirahat malam hari ini, dan Engkau menjauhkan mara bahaya dari kami. Bangunkan kami esok pagi, dan berkatilah kami melaksanakan pekerjaan dan usaha kami, agar kami beroleh hasil jerih payah kami untuk kesejahteraan hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Allah Bapa. Dalam anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus memelihara hidup kita sampai selama-lamanya. Amin.